Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Husnia Rahma dengan NPM 19010111073 Prodi Pendidikan Agama Islam dengan kode D013. Kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang berhubungan dengan konsep belajar dan pendidikan 4.0. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jawabannya adalah konsep Merdeka Belajar adalah konsep di mana siswa atau peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Lalu, apakah yang membedakan antara konsep belajar dulu dengan konsep Merdeka Belajar? Perbedaannya adalah paradigma yang digunakan. Dulu, paradigma yang digunakan adalah paradigma pengajaran, yang mana guru ditempatkan sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga menimbulkan keterbatasan informasi oleh siswa. Siswa hanya berperan sebagai penerima, pendengar, pengingat fakta atau prinsip. Sedangkan pada konsep Merdeka Belajar ini, paradigma yang berlaku adalah paradigma pembelajaran, yang mana guru berperan sebagai fasilitator, tutor sekaligus pembelajar, dan peran siswa adalah sebagai pemecah masalah, periset atau peneliti, sehingga menghasilkan peserta didik yang mampu kritis tingkat tinggi. Karena pembelajaran tidak melulu menghasilkan pelajar, tapi juga penemu-penemu intelektual. Telah disampaikan pula oleh Bapak Kemendikbud, yakni Bapak Nadiem Makarim, terdapat beberapa elemen dalam filosofi Merdeka Belajar. 1. Guru diberikan kebebasan untuk memutuskan untuk mengajar pada level yang tepat bagi siswanya. Yang kedua adalah kemampuan mengubah filosofi kurikulum, di mana guru bisa mengambil dan memilih elemen-elemen yang paling sesuai dengan tingkat kemampuan siswa di kelasnya. Yang ketiga, peran teknologi, yang sebagaimana kita tahu bahwa teknologi masa kini sangat berpengaruh dan berperan penting dalam penyampaian sebuah informasi. Begitu pula pada pendidikan. Peran teknologi bukan menggantikan peran guru, tetapi untuk meningkatkan kemampuan guru, serta memfasilitasi proses pembelajaran melalui saluran dan media yang dapat mereka akses. Dengan adanya teknologi dalam pendidikan juga mengurangi beban birokrasi pada guru atau siswa, serta dapat menghemat waktu dan lebih efisien, sehingga guru akan benar-benar fokus pada siswa. Jadi, tujuan utama konsep Merdeka Belajar yang perlu kita ketahui adalah kemampuan untuk memilih bakat yang lebih baik oleh siswa. Strategi terbesar Kemendikbud adalah merumuskan kembali insentif dan distribusi guru yang berkemampuan tinggi di seluruh negeri untuk membantu kebutuhan di setiap sekolah. Kemendikbud juga membuat inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan partisipasi siswa, serta meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pada era pendidikan 4.0, guru dituntut untuk dapat berinovasi serta mengkolaborasikan antara sumber belajar dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingganya menghasilkan siswa dan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, kreatif, yang disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan pendidikan yang diharapkan, serta dapat bersaing secara global. Berikut kebijakan baru Kemendikbud terkait konsep Merdeka Belajar. Terdapat 4 kebijakan. Yang pertama, 1 USBN akan diganti dengan asesmen yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat, perluasan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini?
Jawabannya, secara umum, tujuan pendidikan agama Islam diharapkan mampu mencetak para intelektual yang memiliki religiusitas serta nasionalisme sehingga berguna bagi agama dan bangsa. Salah satu mata pelajaran dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya, yang mana harapan perencanaan pembelajaran saya adalah yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan skill guru. Mengapa? Karena guru tetap berperan penting dalam pembelajaran, serta tetap mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua, mengkolaborasikan antara guru, siswa, dan sumber belajar maupun teknologi. Tujuannya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga adalah kreativitas belajar, yang mana guru harus mampu berinovasi dalam proses belajar, sehingga siswa tidak hanya sebagai pendengar namun lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran yang efektif dan efisien, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi serta kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa, yang mana guru bukan satu-satunya sumber belajar, namun siswa harus aktif khususnya dalam pencarian informasi, baik melalui data-data akurat maupun memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membimbing siswa saat proses belajar mereka. Ketika siswa dihadapkan pada suatu persoalan, siswa harus mengatasinya dengan pengetahuan yang telah dipelajari atau dimiliki dengan tetap di bawah pengawasan guru. Yang terakhir adalah guru berperan dalam membantu siswa membangun dan meningkatkan potensi sesuai diri mereka masing-masing. Karena seseorang sukses bukan hanya dengan satu uji yang sama, namun bagaimana dia bisa bangkit dan maju dengan potensi pada diri mereka masing-masing. Dengan adanya kolaborasi antara siswa dengan teknologi, pasti akan muncul perubahan-perubahan pada siswa. Bahkan dampak negatifnya misalnya menurunnya nilai karena terlalu sering bersosial media dan malas belajar. Disinilah peran guru sebagai pembimbing dan pengawas serta pembentuk karakter siswa. Diharapkan guru tidak hanya transfer ilmu, namun juga mengembangkan sikap dan spiritual sehingga tercipta keseimbangan antara intelektualitas, kompetensi, dan spiritualitas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Jawabannya adalah pemilihan strategi pembelajaran. Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yakni proses komunikasi dan tujuan yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik, situasi, dan kondisi, di mana guru dapat merancang strategi pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa, serta dapat meningkatkan potensi mereka. Misalnya dalam belajar membaca Al-Quran, guru harus dapat memahami kendala yang dialami siswa, bagaimana meningkatkan kemampuan mereka, apa yang dibutuhkan dan yang dicapai dalam pembelajaran, bagaimana kondisi yang membantu pemahaman siswa, dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran hendaknya mengikut sertakan sisi teknologi sebagai andil dalam tuntukan pendidikan 4.0. Misalnya, guru menerangkan melalui daring, sehingga siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Namun, guru harus tetap memberikan pengawasan terhadap kolaborasi siswa dan teknologi agar tidak berdampak negatif pada hasil belajar. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis yang sesuai dengan pendidikan 4.0? Jawabannya adalah media pembelajaran yang sering digunakan pada masa pendidikan 4.0 adalah TIK dan smartphone, yang mana keduanya merupakan bentuk media komunikasi dan informasi dalam pembelajaran 4.0. Melalui dua media tersebut, pembelajaran bisa lebih mudah diakses, tidak terbatas waktu maupun jarak. Contoh penggunaan dua media tersebut dalam pembelajaran adalah
e-learning, Zoom meeting, WhatsApp, PowerPoint dalam presentasi, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya dalam pembelajaran Al-Quran hadis adalah guru memberikan contoh-contoh ayat Al-Quran, kandungan Al-Quran, dan hadis yang berkaitan dengan kehidupan dengan animasi-animasi dalam PowerPoint, atau bisa juga memanfaatkan e-learning di mana guru memberikan pengajaran penugasan melalui media yang dapat diakses tanpa dibatasi jarak dan waktu. Pembelajaran juga menjadi lebih fleksibel. Pertanyaan yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait pembelajaran Al-Quran hadis yang berdampingan dengan COVID-19? Jawabannya adalah era 4.0 yang berdampingan dengan COVID-19 banyak dilakukan berbagai pembatasan publik. Hal ini juga berdampak pada pembelajaran, yang mana pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau daring, sehingga pembelajaran menjadi terbatas karena tidak memperoleh pemajaran dari guru. Dalam hal ini, penggunaan teknologi adalah solusi terbaik yang dapat diambil untuk tetap melakukan proses pembelajaran dengan tidak dibatasi ruang dan waktu. Namun, guru dan siswa dituntut untuk dapat menguasai, memahami antara pembelajaran dan kemajuan teknologi agar proses pembelajaran dapat tetap dilaksanakan sehingga tercapai tujuan pendidikan. Dalam prakteknya, mata pelajaran Al-Quran hadis, siswa hanya bisa memahami nilai prinsip dalam pelajaran tanpa menerapkan dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Nah, dengan adanya bantuan teknologi saat ini, diharapkan selain siswa memahami materi yang disampaikan, siswa harus dapat menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam Al-Quran hadis dalam kehidupan mereka, agar mereka cerdas bidang intelektual dan unggul dalam bidang spiritual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.